Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Kekerasan seksual bisa menyerang siapa saja termasuk anak-anak. Terlebih anak-anak biasanya tidak mengungkapkan jika mengalami hal tersebut. Anak tidak mengungkapkan karena berpikir bahwa hal itu adalah kesalahannya atau telah diyakinkan oleh pelakunya bahwa hal tersebut normal. Anak juga dapat disuap atau diancam pelaku atau diberitahu bahwa tak akan ada yang mempercayainya. Kekerasan seksual mengakibatkan kerugian yang parah bagi fisik, psikologis, maupun sosial anak-anak yang mengalami kekerasan seksual menderita trauma psikologis, isolasi sosial, peningkatan risiko, infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS, dan kehamilan dini. Beberapa korban dapat melakukan perilaku berisiko seperti penyalahgunaan zat atau obat terlarang untuk mengatasi trauma. Dan ketika korban anak mencapai usia dewasa, kekerasan seksual dapat mengurangi kemampuan mereka untuk merawat diri sendiri dan orang lain. Bahkan tidak sedikit korban yang berpikir untuk bunuh diri. Maka dari itu, sebagai orang tua perlu mengenali apa saja tanda-tanda kekerasan seksual pada anak. 1. Tanda-tanda fisik. Berikut adalah beberapa tanda fisik yang dapat mengindikasikan anak mengalami kekerasan seksual. Anak mengalami infeksi menular seksual atau IMS. Anak dapat mengalami tanda-tanda trauma pada area genital seperti pendarahan tanpa alasan yang jelas, memar atau terdapat darah pada spray atau pakaian dalamnya. Adanya masalah saat anak berjalan atau duduk. 2. Tanda-tanda perilaku. Berikut adalah beberapa tanda perilaku yang dapat mengindikasikan anak mengalami kekerasan seksual. Sulit tidur, berbicara berlebihan tentang atau pengetahuan tentang topik seksual, tidak banyak bicara seperti biasanya, tidak ingin ditinggal sendiri dengan orang-orang tertentu atau takut berada jauh dari pengasuh, kembali sering mengisap jempol atau mengompol, perilaku yang terlalu patuh, perilaku seksual yang tidak sesuai dengan usia anak, menghabiskan waktu yang tidak biasa sendirian, mencoba menghindari melepas pakaian untuk berganti atau mandi. Tanda-tanda emosional. Berikut adalah beberapa tanda emosional yang dapat mengindikasikan anak mengalami kekerasan seksual. Perubahan kebiasaan makan, sering menangis, perubahan suasana hati atau kepribadian seperti peningkatan agresi, penurunan kepercayaan diri atau citra diri, kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, kehilangan atau penurunan minat pada sekolah, aktivitas, dan teman, mimpi buruk atau takut sendirian di malam hari, dan perilaku menyakiti diri sendiri. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat orang tua lakukan bila anak menunjukkan tanda-tanda korban kekerasan seksual. Dorong anak untuk berbicara. Jika Anda mencurigai ada sesuatu yang tidak beres pada anak, doronglah ia untuk bercerita. Dengarkan dengan serius apa yang disampaikan anak Anda. Ingatkan anak sesering mungkin bahwa mereka tidak akan mendapat masalah karena berbicara dengan Anda mengenai apapun yang perlu mereka katakan. Jangan menghukum anak Anda karena tidak memberitahu lebih cepat. Beri anak waktu. Berikanlah anak Anda waktu karena tidak semua anak dapat menceritakan masalah tersebut dalam waktu cepat. Beri mereka waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu hingga mereka dapat mengungkapkan masalah kepada Anda. Mintalah bantuan ahli. Anda dapat memberikan dukungan dengan berbicara dengan mereka atau meminta bantuan layanan konseling untuk membantu anak mengatasi traumanya. Kekerasan seksual semakin merajalela dan bisa terjadi di mana saja. Bahkan beberapa kasus melibatkan orang tua sendiri sehingga anak merasa tidak aman berada di rumah. Maka dari itu, bukan hanya orang tua saja, tapi kita semua, baik yang memiliki anak maupun tidak memiliki anak, perlu mengenali tanda-tanda kekerasan seksual agar kita bisa turut membantu atau melindungi korban. Apalagi bila korban masih di bawah umur. Semoga para pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang setimpal dan semua kasus kekerasan diusut sampai tuntas. Sekian pembahasan kali ini, silakan tulis di kolom komentar bila ada yang ingin disampaikan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.